Kali ini, kita bakal bedah bukunya Max Fisher, Mesin Kekacauan. Kita akan lihat gimana media sosial itu, ya dari sananya memang dirancang buat ngotak-ngatik cara kita mikir dan bertindak. Pernah nggak sih ngerasa HP itu kayak mesin slot? Beneran deh. Kayak ada dorongan buat ngecek notifikasi terus-terusan. Berharap ada yang baru, ada yang seru. Nah, ternyata perasaan itu bukan kebetulan loh. Itu semua by design. Nah, ini kutipan yang ngena banget. Dopamin itu katanya kaki tangan media sosial di otak kita. Keren kan istilahnya? Intinya gini, platform-platform ini tuh bukan sekedar nyajiin konten. Mereka itu sengaja ngehack sistem reward di otak kita. Yuk kita bongkar cara kerja mesin ini. Oke, jadi gimana caranya mereka ngehack otak kita? Well, semuanya itu berawal bukan dari psikologi, tapi dari bisnis. Yap, buat ngerti kenapa platform-platform ini bikin nagih banget, kita harus lihat dasarnya dulu. Mesin keterlibatan. Tujuannya cuma satu, bikin kita semua nge-scroll terus. Penting banget buat kita sadar, kita ini bukan pelanggan. Kita itu produknya yang dijual ke pengiklan. Jadi, setiap detik kita nge-scroll, itu kemenangan buat mereka. Seluruh model bisnisnya itu cuma satu, gimana caranya nahan perhatian kita selama mungkin. Dan mesin ini kerjanya cepet banget loh. Ada contoh nyata dari peneliti Reni Diresta. Dia iseng nih, gabung sama satu grup anti-vaksin buat lihat apa yang terjadi. Hasilnya, hampir seketika, algoritmanya langsung nge-spam dia dengan konten-konten yang jauh lebih ekstrim dan konspiratif. Kenapa coba? Ya karena mesin ini tahu, kemarahan dan rasa takut itu bikin kita ngeklik terus. Oke, jadi kita udah tahu tujuan mesinnya itu engagement tanpa henti. Tapi, gimana cara kerjanya secara teknis? Nah, ini bagian yang agak serem nih. Jawabannya itu bukan cuma soal algoritma, tapi soal ngeretas otak kita. Yuk, kita lihat psikologi di balik setiap scroll yang kita lakukan. Ini nih istilahnya penguatan variabel intermittent. Kedengarannya ribet ya, tapi intinya ini konsep utama di industri kasino. Coba bayangin, mesin slot. Kita tarik tuasnya, tapi kita nggak pernah tahu kapan bakal menang atau menang berapa. Nah, ketidakpastian inilah yang bikin kita main terus. Dan, sadar nggak sadar, HP kita melakukan hal yang persis sama setiap kali kita refresh feed. Cara kerjanya di otak kita gini. Kalau kita dikasih hadiah terus-terusan, kita cepet bosen. Tapi kalau hadiahnya acak, kayak jumlah likes yang tiba-tiba banyak, atau komentar yang nggak disangka-sangka, nah itu yang bikin otak kita kecantol. Jadinya, kita kayak ngejar dopamin rush berikutnya terus dan terus. Dan ini sisi gelapnya. Pola hadiah yang nggak bisa ditebak ini ternyata mekanisme yang sama persis dengan yang ada di hubungan abusif. Serem kan? Pola ini yang bikin korban terus-menerus mencari validasi dari pelaku, menciptakan semacam ikatan trauma. Tombol like ini, wah, ini penemuan yang jenius sekaligus gak disengaja. Awalnya, developernya malah khawatir orang jadi malas komen. Tapi ternyata kebalikannya. Tombol ini berhasil ngehack kebutuhan dasar kita akan validasi sosial. Setiap interaksi jadi kayak skor yang langsung nembak ke pusat reward dopamin di otak kita. Oke, jadi platform-platform ini udah berhasil ngehack otak kita pakai sistem hadiah acak. Tapi, mesin ini kan butuh bahan bakar, ya kan? Nah, konten apa sih yang paling efektif buat menyulut api engagement ini? Jawabannya ada di salah satu naluri paling dasar manusia, identitas. Keinginan kita buat jadi bagian dari sebuah kelompok. Coba deh pikirin, manusia itu pada dasarnya butuh ngerasa jadi bagian dari sesuatu. Jati diri kita itu seringkali datang dari kelompok kita, entah itu negara, tim olahraga favorit, atau pilihan politik. Medsos itu nggak menciptakan naluri kita versus mereka ini, tapi mereka jago banget memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Naluri ini tuh dalam banget loh. Contohnya lucu nih, di lokasi syuting film Planet of the Apes, para figuran itu secara spontan misahin diri pas makan siang berdasarkan kostum kera mereka. Aktor yang jadi simpanse ngumpul sama simpanse, gorila sama gorila. Nah, situs kayak Upworthy dan BuzzFeed itu membangun kerajaan mereka dengan cara ini. Mereka tahu persis kalau mereka bisa bikin kita merasa jadi bagian dari kita yang lebih keren dari mereka, klik pasti datang. Dan gak ada yang lebih ampuh buat nyatuin kita melawan mereka selain kemarahan. Apalagi kemarahan moral. Penelitian ini nunjukin fakta yang gila banget. Setiap satu kata yang berbau moral emosional yang kita tambahin di tweet, jangkauannya naik 20%. Jadi secara harfiah, algoritma itu ngasih hadiah buat kemarahan. Jadi, coba kita rangkum. Kita punya mesin yang dirancang bikin kita ketagihan.
Bahan bakarnya, identitas dan kemarahan. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi kalau mesin ini dibiarin jalan tanpa kendali? Ini bukan lagi soal game online. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat dampak nyatanya, yang ngeri banget, ketika mesin ini tumpah dari dunia maya ke dunia nyata. Myanmar itu contoh kasus yang jadi peringatan tragis buat kita semua. Jadi, Facebook masuk ke sana. Negara yang tadinya koneksi internetnya minim banget. Tiba-tiba, Facebook jadi satu-satunya sumber informasi buat jutaan orang. Nah, algoritmanya yang emang dirancang buat engagement, akhirnya secara masif memperkuat propaganda kebencian terhadap etnis Rohingya. Dan ini berkontribusi langsung pada salah satu genosida terburuk di era modern. Dan jangan kira ini cuma terjadi di negara berkembang. Enggak, ini ada laporan internal Facebook sendiri yang bocor. Di Jerman, coba tebak, 64%, ya hampir 2/3 anggota kelompok ekstremis itu gabung karena direkomendasiin sama algoritma Facebook. Jadi jelaskan, algoritma secara aktif meradikalisasi penggunanya. Kalau mau lihat puncak dari semua mekanisme ini bekerja barengan, lihat aja serangan ke Kapitol Amerika Serikat tanggal 6 Januari. Grup Facebook dipakai buat ngatur massa. AI rekomendasinya nyodorin konten-konten ekstremis. Fitur viralnya nyebarin kebohongan dengan cepat. Gilanya lagi, para perusuh itu bahkan nge-live stream aksi mereka. Seolah-olah mereka itu bintang utama dari konten viral yang mereka ciptakan sendiri. Setelah kejadian itu, barulah para politisi dan pembuat kebijakan mulai sadar. Masalahnya itu bukan cuma segelintir oknum yang nyalahgunain sistem. Masalahnya ada di sistemnya itu sendiri, yang emang dirancang untuk memperkuat emosi-emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan demi memaksimalkan engagement. Dan mungkin bukti yang paling telak itu datang dari dalam Facebook sendiri. Laporan internal mereka nunjukin kalau para peneliti di sana itu tahu persis kenapa platform ini bisa jadi racun. Mekanisme inti produk mereka, viralitas, rekomendasi, optimalisasi engagement, itulah alasan kenapa ujaran kebencian dan misinformasi bisa tumbuh subur. Mekanisme yang menghasilkan triliunan rupiah, itu juga mekanisme yang nyebarin kebencian. Semua ini akhirnya bermuara pada satu pertanyaan yang sederhana, tapi radikal banget dari seorang whistleblower bernama Francis Haugen. Setelah tahu semua ini, kita jadi harus bertanya, masalahnya itu ada di kontennya atau di mesinnya yang dirancang untuk memperkuat konten-konten itu tanpa henti? Gimana kalau kita matiin aja algoritmanya? Nah, itu pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bareng-bareng.